Oke, halo teman-teman semuanya. Langsung saja untuk video kali ini. Karena di video sebelumnya saya membahas apakah DPR bisa dibubarkan. Dan untuk kesempatan video kali ini kita coba berandai-andai atau berangan-angan. Misalnya saja DPR ini bisa dibubarkan meskipun secara konstitusi di saat ini tidak bisa. Tapi kita berandai-andai dan berangan-angan apakah Indonesia atau suatu instansi atau suatu negara bisa jalan tanpa adanya DPR. Jadi di sini teman-teman bisa bayangkan saja seandainya lembaga legislatif kita atau DPR tiba-tiba saja dibubarkan dan tidak ada lagi yang namanya rapat paripurna, tidak ada lagi pembahasan undang-undang dan tidak ada lagi pengawasan terhadap pemerintahan kita. Dan pertanyaannya pentingnya adalah apa jadinya Indonesia ini tanpa adanya DPR? Apakah suatu negara menjadi lebih maju dan efektif atau justru menjadi kehilangan salah satu pilar demokrasinya? Oke, langsung saja untuk yang pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu fungsi dasar dari DPR itu sendiri. Jadi DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Di mana fungsi legislasi berarti DPR bersama Presiden membuat undang-undang. Oke ya. Dan yang kedua adalah untuk fungsi anggaran, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang fungsi ketiga adalah pengawasan. Berarti di sini DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan kita agar tetap sesuai aturan ya. Ini adalah fungsi dari anggota DPR tersebut jika dijalankan dengan benar. Dan jika dibubarkan, maka ketiga fungsi itu hilang. Siapa yang akan membuat undang-undang? Jawabannya adalah hanya presiden saja. Dan siapa yang akan menyetujui APBN? Presiden pula. Dan tidak ada lagi lembaga yang mengawasi kekuasaan eksekutif tersebut. Dan di sini merupakan situasi yang sedikit berbahaya karena membuka peluang terjadinya otoritarianisme. Dan yang kedua, mari kita lihat pengalaman sejarah di mana pada tahun 1960 presiden pertama kita yaitu Presiden Soekarno pernah membubarkan DPR hasil pemilu di tahun 1955. Alasannya karena DPR menolak rancangan anggaran pendapatan negara yang diajukan oleh pemerintah. Akhirnya Soekarno sendiri membentuk DPR gotong royong dengan anggota yang ditunjuk oleh beliau dan bukan dipilih oleh rakyat melalui demokrasi atau pemilu. Dan sejak saat itu sistem demokrasi kita berubah drastis menjadi lebih terpusat pada presiden saja. Artinya, Indonesia sudah pernah merasakan masa tanpa DPR yang dipilih oleh rakyat. Dan hasilnya bukan penguatan demokrasi, melainkan justru sebaliknya. Dan yang ketiga, mari kita bandingkan dengan negara lain, di mana banyak negara otoriter hanya memiliki parlemen simbolis. Di mana Korea Utara misalnya memiliki majelis rakyat tertinggi, namun fungsi utamanya hanyalah menyetujui keputusan pemimpin tunggal. Tidak ada proses legislatif yang sungguh-sungguh. Hasilnya suara rakyat tidak pernah benar-benar terdengar. Jadi untuk kesimpulannya di sini bahwa meskipun DPR sering dikritik ya, meskipun DPR kita masih jauh dari kata sempurna, jauh dari kesempurnaan di situ, untuk isu membubarkan DPR tersebut bukanlah solusi. Karena tanpa adanya DPR, negara kehilangan salah satu pilar demokrasi dan juga kekuasaan hanya terpusat pada presiden saja. Solusi terbaik adalah memperbaiki DPR bukan menghapusnya. Karena tanpa DPR yang hilang bukan hanya wakil rakyat, melainkan juga suara rakyat itu sendiri. Oke, tulis di kolom komentar pendapat teman-teman soal hal tersebut dan juga isu-isu yang sedang ramai di negara kita dan juga demo yang sedang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.